Dia seorang abid, suka ibadah tapi nggak punya ilmu. Kata Nabi SAW, perbedaan di antara keduanya, seorang alim sama abid, alim yang punya ilmu agama yang benar dan abid suka ibadah tapi nggak punya ilmu, itu perbedaannya seperti aku, kata Nabi SAW. Nabi kasih perumpamaan diri beliau, ini adalah perbuatan dan kegiatan yang paling mulia di muka bumi. Tidak ada yang mengalahkan dari menuntut ilmu agama. Sehingga kita lebih mengenal Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala, kita lebih tunduk dan khusyuk, serta muncul rasa takut kita kalau amal-amal soleh kita masih kurang, sehingga kita selalu semangat dan konsisten atau istiqamah menjaganya, dan kita takut melakukan pelanggaran-pelanggaran karena akan dihukum. Maka itu tujuan daripada ilmu. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan dalam ayat yang sangat masyhur dalam surah Fatir ayat 28. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Innallaha azizun ghafur. Sesungguhnya yang merasakan kedekatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kekhusyuan, rasa takut, rasa cinta kepada Sang Pencipta adalah para ulama. Dan Allah maha mulia juga maha pengampun. Tidak mungkin kita sampai pada level ulama yang sangat dekat dengan Allah Azza wa Jal, yang sangat takut dengan Allah, khusyuk dengan Allah, kecuali kita mulai dengan selalu menghadiri majelis ilmu. Baik itu dengan cara majelis ilmu seperti ini, atau formal di kelas. Dari mulai SD atau ibtidaiyah, thanawiyah, aliyah, sampai ke kuliah. Semua itu adalah cara agar kita sampai kepada level ulama. Dan tidak ada orang yang dilahirkan dalam kondisi alim. Semuanya harus melalui proses belajar. Dan dalam Islam tidak ada kata cukup untuk belajar. Abu Yusuf rahimahullah, seorang murid Abu Hanifah, beliau pernah berselisih pendapat dengan salah satu sahabatnya tentang salah satu hukum dalam bab warisan. Kemudian setelah mereka beradu argumen, ternyata Abu Yusuf merasa dirinya keliru dan temannya yang benar. Tetapi pada saat itu mereka sudah berpisah. Dan di masa itu tidak ada alat komunikasi kayak kita sekarang. Maka Abu Yusuf terus mencari temannya, di mana temannya itu dia tidak tahu. Sampai akhirnya tiba masa di mana Abu Yusuf akan meninggal dunia dan sudah diranjang kematian. Sudah tinggal menunggu sakaratil maut saja. Maka temannya ini dengar dan datang. Setelah Abu Yusuf lihat di atas ranjang kematian, dengan sangat semangat dia tersenyum menyambut temannya tersebut. Dan mengatakan kepada temannya, masih ingat enggak? Dulu pernah kita berselisih pendapat dalam salah satu masalah di bab warisan. Dan setelah kita berpisah, saya menemukan argumentasi kamu atau dalil kamu lebih benar. Maka tolong ajarkan kepada saya. Di ranjang kematian dia masih minta untuk menuntut ilmu. Jadi tidak ada kata batas. Maka temannya mengatakan, wahai Abu Yusuf, Anda sudah di atas ranjang kematian. Tanda-tanda jelas, sudah sakit, sudah sangat tua. Maka syahadatlah. Kata dia, saya sudah syahadat. Tapi saya meninggal dalam kondisi mengetahui ilmu dan argumentasi itu atau dalil itu lebih saya cintai daripada saya meninggal dalam keadaan saya tidak tahu. Maka akhirnya Abu Yusuf pun menghafal dalil-dalil yang disampaikan oleh temannya di akhir hidupnya di atas ranjang kematian. Dan setelah temannya mengatakan, setelah dia menghafalnya, saya pun pamit keluar. Baru saja kakiku tiba di pintu rumah Abu Yusuf, sudah terdengar tangisan keluarganya karena Abu Yusuf telah meninggal dunia. Tidak ada kata cukup menuntut ilmu bagi seorang muslim. Bagi teman-teman para asatidz yang sudah mengajar, bukan berarti Anda sudah menjadi ustadz lalu Anda merasa cukup. Jangan cukupkan diri dengan buku yang kita bedah. Misalnya Anda mengajar hadis, mengajar tafsir, mengajar akidah, mengajar bahasa Arab. Lalu kita mengatakan inilah kurikulum saya, cukup dengan ini saja. Sehingga sekian tahun tidak pernah sama sekali mengembangkan ilmunya. Ini keliru. Tidak ada kata cukup di sini. Kita harus terus menggali dari buku ke buku lain, dari kitab-kitab yang lain, dari syekh ke syekh yang lain atau guru-guru yang lain. Begitu juga dengan para santri. Bukan berarti tamat dari pesantren, oh saya di Al-Furqan dari ibtidaiyah, thanawiyah, aliyah atau SMP, SMA misalnya. Sudah selesai, sudah cukup. Saya sekarang saatnya untuk mengambil jurusan umum dan tidak perlu lagi belajar agama. Ini keliru. Subhanallah, saya pribadi dari SMP dulu masuk di pesantren di kota Makassar. Kemudian SMA, kemudian S1 di kota Madinah. Setelah selesai, sempat muncul di benak saya pikiran itu. Oh, sudah selesai sampai S1, udah cukup lah. Gitu kan. Mungkin ini sudah cukup bekal untuk
belajar agama. Subhanallah, justru saya tamat dari tahun 1998 dari S1 di Madinah. Setelah terjun di lapangan dakwah sampai hari ini, saya makin merasa ilmu itu masih belum ada apa-apanya. Masih saja setiap kali mau isi tabligh akbar, ceramah, masih harus murajaah, masih harus menambah perkataan-perkataan para ulama, dan masih banyak setelah belasan tahun atau sudah mungkin di angka 20 tahun lebih kami tamat dari S1, itu masih saja saya merasa ada saja perkataan para ulama salaf, ada saja di antara penjelasan dan penjabaran para ulama tafsir tentang ayat Al-Quran, tentang hadis-hadis Nabi SAW yang belum kami ketahui. Oleh karena itu jangan pernah merasa cukup dan puas dengan apa yang dimiliki, tapi terus belajar sampai kita meninggal dunia. Siapapun teman-teman sekalian yang diberikan ilmu agama ini, diberikan kesempatan kayak sekarang, duduk di majelis seperti ini, ya, baik itu pendatang dari luar pesantren ataupun dari ma'had pesantren ini, santri ataupun ustadz, itu berarti Allah menginginkan kebaikan buat kita. Allah akan memberikan hikmah atau pemahaman ilmu agama ini kepada siapapun yang ia cintai. Dan orang yang mendapatkan ilmu itu walaupun sesaat dia dengarkan, itu sebuah karunia yang sangat luar biasa. Bagaimana Allah jelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 269, yu'til hikmata man yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Kata Allah SWT, Allah memberikan hikmah, ilmu agama ini, keinginan untuk duduk, untuk mempelajari, untuk mengulang-ulanginya, untuk menghafalnya, untuk mengajarkannya, itu namanya hikmah. Pemahaman yang dalam tentang Al-Quran dan Sunnah ini kepada siapa yang dia inginkan. Jadi Allah sedang menginginkan kebaikan buat kita dengan kita datang ke sini. Saya mengisi materi, Anda semua mendengarkan. Dan kita sedang membahas qala Allah, qala Rasul. Ini sebuah hal yang luar biasa. Berarti Allah sedang menginginkan kebaikan untuk kita hadir seperti ini. Dan siapa yang diberikan hikmah itu, walaupun sesaat, hanya mendengarkan sebuah ayat, sebuah hadis, sebuah perkataan ulama yang bisa menambah imannya atau membuat dia menjauhi perbuatan dosa, maka itu adalah sebuah kebaikan yang sangat luar biasa. Allah mengatakan dia telah diberikan kebaikan yang banyak, dan sayangnya ya, tidak akan mengambil pelajaran dari semua itu kecuali orang-orang yang berakal saja. Begitu kita tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keutamaan jihad, sangat luar biasa untuk membela agama Allah. Bahkan orang mati syahid itu masuk surga tanpa hisab dan sekian banyak keutamaannya. Tapi Allah menyamakan antara jihad itu dengan menuntut ilmu, berperang di jalan Allah dengan menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surah At-Taubah ayat 122, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah semua orang-orang beriman itu keluar untuk berperang walaupun keutamanya besar. Harusnya kata Allah SWT ada sebagian dari mereka yang mengkhususkan waktu dari tiap-tiap golongan, tiap-tiap wilayah, tiap-tiap suku untuk belajar agama, agar mereka nanti pulang ke kaumnya dan mengingatkan kaumnya agar kaumnya berjaga-jaga atau berhati-hati karena sudah tahu hukum Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu hadis yang masyhur dari hadis Bukhari Muslim, kata Nabi SAW, "Man yuridillahu bi khairin yufaqihu fid din." Siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, Allah akan buat dia bisa faham dengan agama ini. Berarti sekali lagi kalau kita mau tergerak hadir, dengar, ya kemudian mengulang-ulanginya, ya kemudian mengamalkan isinya juga sampai mengajarkannya, maka berarti Allah inginkan kebaikan buat kita. Ini luar biasa pahalanya. Belum lagi hadis Nabi SAW yang masyhur. Hadis ini terus terang yang selalu, dua buah hadis ini selalu menjadi motivasi terbesar buat diri saya pribadi untuk tidak pernah jenuh dalam menuntut ilmu, tidak pernah merasa cukup. Yang pertama adalah hadis riwayat Tirmidzi di mana Nabi SAW bersabda, "Fadlul 'alimi 'alal 'abidi ka fadli 'ala adnakum." Perumpamaan dan keutamaan orang yang alim, faham ilmu agama, sibuk belajar terus sehingga dia tahu hukum halal haramnya Allah, ya, dia lebih tahu tentang keutamaan satu perbuatan ibadah dan dia tahu tentang ancaman perbuatan dosa sehingga dia sibuk beramal saleh dan dia meninggalkan dosa-dosa, ya. Itu perumpamaan orang alim seperti itu dibandingkan dengan abid, seorang ahli yang suka, seorang ahli ibadah tapi enggak punya ilmu, suka ibadah,
tapi nggak punya ilmunya. Dia masuk ke masjid kalau azan ya, tapi tata cara sholatnya masih salah. Ya. Dia mau puasa Ramadan, tapi banyak yang dia langgar. Ya, dia pergi haji, masih tidak mengikuti manasik yang benar misalnya. Dia seorang abid, suka ibadah tapi nggak punya ilmu. Kata Nabi SAW, perbedaan di antara keduanya, seorang alim sama abid, alim yang punya ilmu agama yang benar dan abid suka ibadah tapi nggak punya ilmu, itu perbedaannya seperti aku, kata Nabi SAW. Nabi kasih perumpamaan diri beliau dengan orang yang terbodoh di antara kalian. Kalau seandainya Nabi SAW mengatakan perumpamaannya seperti orang alim sama orang bodoh sudah cukup. Tapi Nabi bilang seperti perbedaan aku dengan orang-orang yang paling bodoh di antara kalian. Lalu kata beliau, innallaha wa malaikatahu wa ahlus samawati wal ard hatta an-namlata fi juhriha wa hatta al-huta la yusalluna ala muallimin nasil khair. Ketahuilah, kata Nabi SAW, Allah pencipta langit dan bumi ini dan seluruh malaikatnya. Di sini Nabi SAW tidak menggunakan lafaz mufrad, tidak mengatakan wal malak, tapi beliau mengatakan wal malaikah, semua malaikat-malaikat. Ditambah lagi wa ahdas samawat wal ard, penghuni langit semuanya, termasuk bintang-bintang, mungkin benda-benda yang dianggap mati oleh manusia, dan semua penghuni bumi, bahkan semut yang di lubangnya dan ikan-ikan besar di lautan pasti akan mengucapkan salawat atau salam kepada para penuntut ilmu. Kalau dari Allah SWT, Allah tambahkan rahmatnya. Dari para malaikat dan para makhluk ini, mereka terus mendoakan agar rahmat Allah SWT terlimpahkan kepada para orang-orang yang sibuk mengajarkan kebaikan pada orang lain. Maksudnya mengajarkan ilmu agama ini kepada orang lain. Bagaimana kita bisa dapat keutamaan ini kalau kita tidak pernah belajar sehingga kita bisa mengajarkan kepada orang lain. Hadis yang kedua, hadis riwayat Abu Daud. Kata Nabi SAW, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, salakallahu bihi tariqan min turukil jannah. Barang siapa yang menempuh salah satu jalan dari jalan-jalan menuntut ilmu, misalnya kayak formal di pesantren begini sekolah, atau ustadznya yang mengajar atau ustazahnya yang mengajarkan, dia belajar, dia mengulangi lagi muraja ilmu yang pernah dia tahu lalu dia ajarkan kepada orang lain, atau teman-teman yang bukan juga formal datang khusus mendengarkan pengajian misalnya. Di masa kita sekarang ditambah lagi selain offline begini ada online misalnya. Maka semua itu masuk dalam hadis ini. Siapa yang menempuh, sengaja menitih, sengaja mengatur program untuk menghadiri ilmu itu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan dari jalan-jalan menuju ke surga, karena cukup banyak jalan menuju ke surga tentunya. Wa innal malaikata dan sungguhnya malaikat la tadau ajnihataha akan menebahkan sayapnya ridhan li talabil ilm, untuk melindungi penuntut ilmu karena ridho terhadap apa yang dia lakukan. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard, dan sungguhnya seorang yang alim itu sesungguhnya semua yang di langit dan juga yang di bumi, wal hitanu fi jawfil ma, dan ikan-ikan besar yang ada di kedalaman lautan atau kedalaman air itu la yastaghfiru lahu, memohon ampun untuknya. Wa innal fadla alimi 'alal abid ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawakib, dan perbedaan dasar antara seorang alim punya ilmu agama dan abid suka ibadah tapi enggak punya ilmu, perbedaannya seperti bulan purnama di malam Lailatul Qadar dibandingkan bintang-bintang yang lain. Bagaimana di Lailatul Qadar itu bulan purnama sangat terang dibandingkan dengan bintang-bintang yang lain yang cuma redup atau sedikit saja cahaya terlihat dari jauh. Begitulah perbedaan seorang alim dengan orang abid. Wa innal ulama warathatul anbiya, sesungguhnya ulama adalah pewarisnya para nabi-nabi. Jadi siapa yang tidak bangga teman-teman sekalian kalau kita duduk di sebelahnya Nabi, menjadi sahabat Nabi, mendengarkan, berjuang bersama-sama dengan mereka. Tapi kalau Nabi SAW sudah meninggal, siapa yang menggantikan posisi Nabi? Makanya di sini Nabi SAW mengatakan wa innal ulama, ada ulama-ulama warathatul anbiya, mereka pewaris para nabi. Wa innal anbiya la yuwarithu dinaran wala dirhama, lam yuwarithu dinaran wala dirhama. Ketahuilah para nabi-nabi tidak pernah mewariskan harta, tidak ada dinar dan dirham. Wa innama warathul ilm, tapi mereka mewariskan ilmu. Faman akhadha wa akhadha bihadzin wafir, siapa yang mengambil warisan itu, belajar ilmu agama, maka dia telah mendapatkan kelebihan yang banyak sekali dalam hidupnya.